Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Usman di channel Adi Usman ya. Kali ini saya akan berbagi tips mengenai saraf kejepit ya kan. Nah, biasanya saraf kejepit itu sering terjadi di bagian lumbar ya. Ini lumbar. Biasanya terjadi di lumbar 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai S1 ya. Penyebab terjadinya saraf kejepit itu biasanya dari kesalahan mengangkut beban ya, mengangkut beban dengan posisi yang tidak benar, terus juga karena terlalu banyak duduk ya, banyak duduk, terus juga badan kurang digerakkan ya, banyak tiduran ya kan, itu bisa menyebabkan juga yang namanya saraf kejepit. Saraf kejepit itu biasanya yang dirasakan itu dari mulai punggung ya, dari mulai punggung sampai ke kaki ya kan, sampai ke kaki itu rasanya sakit ya kan. Kadang-kadang juga ada kesemutan, kebas dan sebagainya ya. Itu yang dinamakan dengan saraf kejepit. Oke, saya juga pernah mengalami apa yang namanya saraf kejepit dan alhamdulillah 95% saya sudah kembali normal ya. Awal pertama terkena saraf kejepit itu saya nggak bisa menerimanya karena kok saya nggak pernah angkat beban, kok bisa terjadi saraf kejepit. Nah, karena saya sama di dunia pengobatan ya kan, karena saya di dunia totok ya, dunia totok pengobatan ya, mungkin karena sering terlalu duduk ya dalam mengobati, akhirnya saya terkena yang namanya saraf kejepit. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah 95% ya, sudah enakan. Yang tadinya waduh ini di pinggul itu ya, di belakang ini kayak ada yang mengganjal ya. Nah, alhamdulillah sekarang udah agak mendingan. Sekarang sudah bisa beraktivitas normal kembali ya. Ini saya akan berikan 2 tips untuk latihan di rumah ya. Ini 2 tips, lakukan 2 kali sehari secara rutin dan disiplin. Insya Allah sembuh ya. Insya Allah sembuh. Yang tahunan juga insya Allah sembuh ya. Yang sudah parah lakukan gerakan ini secara rutin ya, secara rutin 2 kali sehari ya kan. Oke, yang pertama saya melakukan gerakan tempel ke dinding ya. Jadi gini ya teman-teman, lihat ya. Ini tangan diangkat ke atas ya. Tangan diangkat ke atas. Nah, sebentar ya. Jadi ini tipsnya ya. Yang pertama ini lakukan 15 menit ya. Tahan posisi seperti ini 15 menit. Yang pertama angkat tangan ke atas. Nah, terus tempelkan dada sampai ke kepunyaan ya, sampai kepunyaan kita di sini. Terus juga kaki ya, kaki kalau bisa ini jarak sama tembok kurang lebih 20 cm ya. Oke, kita mulai. Ini seperti ini. Dan ini tempelkan. Nah, seperti ini. Tahan selama 15 menit. Nah, itu yang sering saya lakukan. Dan juga selain itu, ini yang kedua ya. Ini yang kedua bisa dipraktekkan juga. Ini adalah yang namanya metode garuk ya, metode garuk ya. Yang ini, metode ini saya dapatkan dari YouTube juga ya, dari YouTube juga. Setelah saya praktekkan sembuh ya, 95% sembuh ya. Oke, ini seperti ini ya. Tangan diangkat ke atas. Misalkan yang sakit itu di bagian kiri ya, di bagian bokong kiri. Ini bisa diangkat ke atas. Ini diangkat ke atas. Nah, tahan seperti ini ya. Tahan seperti ini sampai ketarik ya. Ini lakukan selama 5 menit atau 10 menit ya. Nah, tahan seperti ini selama 10 menit.
Ya, itu yang sering saya lakukan ketika saya terkena saraf kejepit. Untuk teman-teman yang sama gejalanya ya, dari sini, dari bokong sampai ke kaki menjalar sakit ya, itu pasti udah namanya saraf kejepit ya. Kalau ini ya encok ya kan, kalau orang-orang Sunda ini katanya encok itu, kalau dalam bahasa ininya kedokternya HMV ya, itu yang namanya ada penyumbatan di lumbar tertentu sehingga menekan yang namanya saraf ya, sehingga gerak pun itu susah ya kan. Nah, biasanya orang yang terkena saraf kejepit itu susah untuk ruku ya. Nah, untuk seperti ini susah ya. Tapi alhamdulillah ya, saya tuh cuman beberapa hari langsung 95% udah mendingan ya. Oke, jika video ini bermanfaat, share dan bagikan. Saya akan berikan tips-tips yang lainnya juga di video-video selanjutnya. Insya Allah saya akan bagikan bagaimana cara menangani yang namanya saraf kejepit dengan latihan-latihan dan stretching untuk teman-teman lakukan di rumah. Oke, terima kasih. Jangan lupa di-share jika video ini bermanfaat, dan bagikan jika ada teman-teman yang sama sedang mengalami sakit dari pinggul ke bawah dan juga ini ya. Nanti bisa berikan komentar di ini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti saya akan jawab. Insya Allah saya akan jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.